Mari kita berdoa. Bapa yang baik, siang hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami masih boleh beribadah kepada-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Bapa, berkaryalah pada kami pada saat ini, menjamah setiap kami, sehingga pendengaran kami akan firman-Mu bisa menambah-nambahkan iman kami, menambah-nambahkan pengenalan kami akan Engkau. Bapa, jamah setiap umat-umat-Mu dimanapun berada, dan bahkan yang boleh ada pun pada saat ini di dalam sidang ini. Biarlah mereka boleh diberkati lewat pendengaran akan firman, mereka dipulihkan Tuhan, mereka boleh berubah Bapa. Hamba-Mu juga berserah diri kepada-Mu, supaya Tuhanlah yang mengurapi, Tuhan meneguhkan setiap firman yang Hamba-Mu sampaikan pada saat ini Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu menjamah setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, dan iman mereka boleh ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan hidup kami untuk menerima firman-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami, sehingga firman boleh masuk dalam hidup kami dan boleh berbuah-buah dalam ketekunan, berbuah-buah kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami untuk menerima firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersih hati. Kami mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, tipu daya iblis, roh yang membutakan mata hati kami akan firman Tuhan. Kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Karena kuasa Roh Kudus yang kami undang untuk menjamah kami dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama umat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Saat ini saudaraku, kita bersyukur karena kita masih bisa diizinkan Tuhan hidup. Kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, dan masih diizinkan Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kalau kita dengarkan bisa menimbulkan iman kita, saudaraku. Bisa pengenalan kita kan Tuhan bisa bertambah-tambah. Maka saudara terkasih, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Buka hatimu dan pikiranmu saudara, supaya firman Tuhan bisa masuk dalam hidupmu. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, baik Alkitab yang ada di buku, baik juga Alkitab yang ada di Android. Ya, dimanapun, yang penting Alkitab yang dibuka. Kalau di Androidnya ada Alkitab, Alkitabnya yang dibuka. Jangan Facebooknya ataupun media sosialnya yang dibuka, saudara. Atau kamera secara langsungnya, jangan itu yang dibuka. Tapi yang dibuka biarlah Alkitabnya. Sama-sama kita belajar. Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku, saudara yang mengikut juga bisa, saudara yang tidak punya Alkitab bisa didengarkan. 1, 2, 3 ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, umat-umat Tuhan yang ada di sini, baik umat-umat Tuhan yang dimanapun berada. Di sini saudaraku, kita lihat saudara terkasih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, Tuhan berpesan kepada mereka supaya mereka menantikan Roh Kudus di Yerusalem. Lalu mereka pun pergi ke Yerusalem, berangkat dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Dan di Yerusalem mereka ada tumpangan, mereka ada rumah tumpangan
perjuangan. Dan di sanalah mereka berkumpul, murid-murid Tuhan yang disebut rasul. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus, Simon dan Judas bin Yakobus, bukan Judas Iskariot. Kalau Judas Iskariot sudah keluar karena dia menjual Tuhan Yesus. Yang kita lihat di sini ayat 14-nya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kita lihat yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan ini di Yerusalem, mereka semua itu bertekun dengan sehati, bertekun di dalam doa sehati bersama-sama mereka. Juga ada ibu-ibu ini yang perlu kita tiru, ini yang penting kita teladani. Murid-murid di dalam mereka memulai pelayanan mereka setelah Yesus naik ke sorga. Dari Yerusalem mereka mulai dengan cara apa? Dengan cara bertekun. Artinya dalam kita ikut Tuhan, kita perlu tekun. Dalam ketekunan murid-murid ini, maka Roh Kudus memenuhi mereka. Apa yang mereka nantikan itu mereka dapatkan, saudaraku. Karena mereka bertekun di dalam menantikan Roh Kudus itu. Begitu juga yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di dalam kita ikut Tuhan seperti murid-murid di gereja mula-mula ini. Di dalam pelayanan mereka bertekun. Tuhan juga tuntut kita supaya kita bertekun di dalam Tuhan. Bertekun dalam mengikut Tuhan, bertekun di dalam beribadah kepada Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita lihat dalam kitab Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Supaya kita memperoleh janji-janji Tuhan, kita perlu tekun, itu maksudnya. Saudara terkasih, Tuhan orang Kristen itu hebat, saudara. Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Juga Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Mulai dari kakek moyang kita yang disebut Adam dan Hawa. Itu Tuhan yang menciptakan. Dan Dia menebus kita juga dari dosa-dosa kita. Sehingga yang seharusnya kita menuju kebinasaan tapi bisa menuju hidup yang kekal. Itu Tuhan kita. Dan Dia juga berkarya ketika Dia di muka bumi ini, saudaraku. Orang-orang sakit banyak yang disembuhkan. Orang-orang yang berbeban berat banyak yang dilegakan oleh Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan kita dahsyat. Ada orang lumpuh Dia buat berjalan, ada orang buta Dia buat melihat. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan sampai sekarang pun kuasa Tuhan masih luar biasa. Kita masih sering melihat kalau kita berdoa buat orang sakit disembuhkan. Kita masih sering melihat, kita melihat orang-orang yang bertekun dalam Tuhan, hidupnya dipulihkan Tuhan. Dulu hidupnya hancur-hancuran, tapi setelah dia bertekun dalam Tuhan, hidupnya berubah, diberkati oleh Tuhan. Itu Tuhan kita. Tetapi yang menjadi kekurangan orang Kristen adalah ketekunannya. Kalau sudah disuruh beribadah, kadang datang, kadang tidak. Itu kelemahan orang Kristen. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, kamu memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Amin. Haleluya. Apa yang dijanjikan Tuhan bisa kita peroleh kalau kita bertekun di dalam Tuhan. Saudaraku, banyak janji Tuhan, janji keselamatan, janji keberkatan, janji kesembuhan, janji pemulihan.
Janji kita naik tidak turun. Janji dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dalam semuanya itu kita memerlukan ketekunan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, bertekunlah dalam Tuhan, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam persekutuan-persekutuan, baik ibadah komsel, baik ibadah doa, saudaraku. Pelayan-pelayan Tuhan kalau sudah dipercayakan melayani Tuhan, mari bertekun. Jangan gampang-gampang mundur, jangan gampang-gampang lemah. Kalau sudah melayani Tuhan, sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Setia bertekun. Jangan terlambat, saudaraku. Tapi bertekun di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang diinginkan Tuhan. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan, kita bisa memperolehnya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kapankah kita bertekun? Kita lihat ayatnya dulu, saudara. Dalam kitab Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat yang ketiga. Saya membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Artinya kalau kita mengalami kesengsaraan, kita harus bermegah supaya bisa menimbulkan ketekunan. Maksudnya saudaraku, kalau kita mengalami sengsara, dalam sengsara itu membuat kita tidak bertekun. Justru di dalam kita sengsara, kita harus bertekun di dalam Tuhan. Amin. Jangan ada persoalan, ada masalah itu membuat kita mundur. Tetapi persoalan, masalah, kesengsaraan itu membuat kita bertekun. Lalu dikatakan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Ketekunan itu, kalau kita mengalami kesengsaraan dalam kita bertekun, itulah namanya tahan uji. Tetapi ketika kita mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, lalu kita mundur, itu namanya tidak tahan uji. Kalau kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, lalu kita lari dari jalan Tuhan, itu namanya tidak tahan uji. Yang namanya tahan uji, kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, kita semakin bertekun. Itulah namanya tahan uji. Jadi saudara terkasih, ketika engkau punya masalah ekonomi lemah, kamu harus bertekun dalam Tuhan. Itulah namanya engkau tahan uji. Ketika engkau mungkin dikucilkan keluarga karena engkau ikut Tuhan, lalu keluarga tidak memperdulikanmu, tapi kamu terus bertekun dalam Tuhan, itulah namanya tahan uji. Tahan uji, saudara. Ketika engkau mungkin mengalami suatu masalah, orang-orang yang kamu kasihi meninggalkanmu, tapi kamu terus bertekun di dalamnya, itulah namanya tahan uji. Tapi ketika kau punya masalah, orang-orang yang kau kasih meninggalkanmu, lalu kamu juga meninggalkan Tuhan, itu namanya kamu tidak mengalami tahan uji, saudara. Jadi kalau kita mengalami sengsara, mengalami persoalan, lalu kita terus bertekun, kita tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Apa yang kita harapkan? Apa yang dijanjikan Tuhan? Apa yang dijanjikan Tuhan? Tuhan bisa berikan kepada kita, saudara. Karena kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu memperoleh apa yang dijanjikan, supaya kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Janji Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kita mau bertekun di dalam Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Ketika kita mau bertekun di dalam Tuhan. Kalau kita hanya melakukan sekali kehendak Allah, lalu minggu depannya kita tidak lakukan, besok tidak lakukan, itu namanya tidak bertekun. Orang yang melakukan kehendak Allah, dia harus bertekun di dalamnya. Dan ketika kita bertekun di dalamnya, barulah kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita bisa memperoleh, saudara. Tapi bertekunlah dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau punya sengsara pada saat ini, engkau bertekun dalam Tuhan, Tuhan bisa memulihkan kehidupan. Kalau engkau mempunyai sakit pada saat ini, sakit sudah menahun, rasa-rasanya tidak ada lagi bisa dipulihkan, disembuhkan,
engkau sudah ke dokter tapi tidak bisa disembuhkan, atau mungkin engkau sudah juga ke dukun karena berharap sembuh tapi juga tidak sembuh. Saya mau katakan kepadamu, engkau bertekun dalam Tuhan, engkau bisa dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Tapi kamu membutuhkan ketekunan, tekun terus di dalam Tuhan. Haleluya. Tekun terus saudara, tekun terus di dalam Tuhan. Kemudian saudara terus bagaimana supaya bisa bertekun? Roma 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15. Maaf saudara. Ini supaya kita bisa bertekun. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Supaya kita bisa bertekun dalam Tuhan, kita harus memiliki hati seperti tanah yang baik. Tanah yang baik itu adalah orang yang punya hati. Jadi kalau kita punya hati yang baik, maka kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, itu bisa mengeluarkan buah ketekunan. Tetapi kalau hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, tanah yang berkerikil-kerikil, makanya susah untuk bisa bertekun di dalam Tuhan. Orang yang bisa bertekun di dalam Tuhan kalau kau punya tanah yang baik, punya hati yang baik. Kalau hatimu berbatu-batu, berkerikil-kerikil, hatimu penuh dengan kebencian, hatimu penuh dengan sakit hati, engkau susah untuk bisa bertekun dalam Tuhan. Karena engkau akan terus melihat yang kurang, melihat yang salah. Kalau kamu datang ke gereja, kamu tidak melihat kuasa Tuhan, tapi yang kamu lihat adalah kekurangan-kekurangan temanmu, atau kekurangan-kekurangan pelayanan. Karena hatimu penuh kebencian, hatimu penuh sakit hati. Kalau hatimu penuh sakit hati, hatimu penuh dengan tawar hati, hatimu penuh dengan kebencian, dendam, iri, sakit, maka itu akan mengeluarkan buah kebencian dalam hidupmu, saudaraku, dan bisa menyembuhkan sakit dalam hidupmu. Maka pada saat ini, supaya engkau bisa bertekun dalam Tuhan, engkau harus memiliki hati yang baik. Tanah yang baik itu hati. Kalau kau punya sakit hati, sakit hatinya harus dibuang dulu. Kalau kau punya tawar hatinya buang dulu. Kalau kau punya dendam, dendammu dibuang. Supaya firman Tuhan bisa masuk dalam hatimu. Dan firman itu akan menghasilkan, mengeluarkan buah dalam ketekunan dalam hidupmu. Berharap mau tekun dalam Tuhan, tapi kamu masih membenci sesamamu, engkau gak bisa bertekun. Berharap engkau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau masih membenci suamimu yang suami membenci istrinya, itu gak bisa. Gak bisa. Mau bertekun dalam Tuhan, engkau harus memiliki hati yang baik. Hari ini saudara, saya mau ajak Bapak Ibu saudara kasih bertekun dalam Tuhan, tapi buang segala hal-hal yang mengganjal dalam hatimu. Iri hatimu, kecewamu, sakit hatimu, tawar hatimu, dendammu, itu harus kamu buang. Supaya kau bisa bertekun dalam ketekunanmu itu bisa menghasilkan apa yang dijanjikan Tuhan diberikan padamu. Coba kalau apa yang dijanjikan Tuhan diberikan padamu, hidup kita pasti nikmat, hidup kita pasti indah, saudara. Tetapi kalau apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidupmu gagal gara-gara engkau terus menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan iri hati, maka yang rugi kamu sendiri. Kamu sendiri yang rugi. Orang sakit hati tidak bisa masuk surga. Orang yang menyimpan kebencian tidak bisa masuk surga. Orang yang dendam tidak bisa masuk surga, saudara. Saudara yang terkasih, pada siang hari ini saya mau undang engkau. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, maka buang segala sakit hati, buang segala dengki, buang, dan jadilah hatimu seperti tanah yang baik. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan boleh kamu peroleh. Kamu bisa bertekun di dalam Tuhan, saudara. Kalau ada di sini yang sakit, jangan berdoa padamu, tapi lihat hatimu, selidiki hatimu. Atau mungkin ada kebencian, ada sakit hati, buang dahulu. Lalu nanti kita berdoa, engkau pasti disembuhkan Tuhan. Kalau ada di sini keluargamu berantakan, lihat hatimu, adakah penuh kebencian? Lihat hatimu, adakah penuh sakit hati?
Saya mau katakan kepada, buang kepahitan, buang kebencian, buang sakit hati, dan mulailah berdamai dengan keluarga, berdamai dengan suami, suami berdamai dengan istri. Saudara terkasih, kebahagiaan itu hanya ada dalam Tuhan. Kalau kau menginginkan kebahagiaan di tengah keluarga, engkau harus bertekun dalam Tuhan. Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa memulihkan hidupmu, saudaraku. Saudara terkasih, Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dia bisa pulihkan setiap kita. Saya mau berdoa pada Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu pada saat ini Tuhan, supaya kami semua boleh bertekun di dalam Tuhan, sehingga sesudah kami bertekun, kami memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami boleh bertekun walaupun dalam kami sengsara, kami boleh bertekun walaupun kami dalam keadaan menderita. Karena dengan dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kami menderita, kami bertekun, itulah yang dikatakan kami namanya tahan uji Tuhan. Bapa, jadikan kami hati yang baik, miliki hati yang baik, supaya firman boleh masuk dalam hidup kami dan mengeluarkan buah dalam ketekunan dalam hidup kami Tuhan. Jamu setiap umat-Mu. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Lihat hati mereka Bapa, sehingga hati mereka kalau ada kepahitan, ada kebencian, biarlah itu dibuang dalam kehidupan mereka, dan hamba-Mu berdoa disembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Dan ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga-keluarga yang berantakan. Kalau ada suami sudah tidak mengasihi istri, kalau ada istri sudah tidak percaya lagi pada suami, kalau ada di sini orang tua tidak mengasihi anak-anak mereka, dan kalau ada di sini anak-anak yang sudah tidak merasakan lagi ada hubungan dekat dengan orang tua, hamba-Mu berdoa pada saat ini, biarlah kasih surga turun buat mereka, memenuhi mereka Tuhan, sehingga keluarga yang berantakan dipulihkan Tuhan, memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga buat mereka yang mengalami ekonomi yang lagi bangkrut Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mencukupkan. Dan pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa buat mereka bertekun di dalam Tuhan, sehingga Tuhan bisa memulihkan mereka, Tuhan bisa menolong mereka, ekonomi yang terpuruk bisa dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu.